Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Nurul Hayat. Nama saya Muhammad Arifianto Darmawan. Saya Duyana Kahviani. Kami dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan mengenai pengenalan pemrograman. Pemrograman adalah proses untuk membuat satu program. Program itu sendiri berisi instruksi dengan bahasa tertentu agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan apa yang kita mau. Apa sih alasan kita membuat suatu program atau menggunakan program itu sendiri? Tujuan utamanya selain dapat mempermudah pekerjaan kita, program itu sendiri bisa dijadikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Dari mulai yang terkecil sampai masalah yang sangat kompleks seperti dari mengolah nilai, mengolah data, menghitung nilai, atau sampai membuat suatu kecerdasan buatan. Banyak sekali keuntungan yang dapat kalian ambil dari belajar pemrograman, yaitu kalian mulai menjadi seseorang dengan cara berpikir yang berbeda. Mengapa? Ketika kalian belajar pemrograman, kalian akan menangani suatu masalah dan mencari solusi. Seiring dengan berjalannya waktu, kalian akan berpikir dengan cara yang berbeda, berdampingan dengan ilmu yang kalian dapatkan. Lalu juga dapat melatih agar menjadi seseorang dengan kreativitas yang tinggi. Kemudian tentu dapat berdampak positif bagi pengalaman kalian dan juga dapat mempunyai penghasilan yang cukup banyak. Di zaman saat ini, teknologi seperti itu sangat dicari oleh orang lain. Untuk membuat sebuah program diperlukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu perintah atau diskusi untuk membuat sebuah program. Digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Machine, yang kedua language, dan yang ketiga assembly. Bahasa tersebut masuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Adapun language dan high language, bahasa yang termasuk ke dalam bahasa tingkat lebih tinggi. Bahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis programmer. Dibedakan berdasarkan apa yang akan dibuat. Yang pertama ada web programmer. Ini biasanya digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Yang kedua ada desktop programmer. Itu biasanya untuk membuat software pada suatu sistem seperti Microsoft Word, Adobe, Photoshop, dan juga sebagainya. Yang ketiga yaitu ada mobile programmer. Itu biasanya untuk membuat aplikasi seperti di handphone yang kita gunakan. Yang keempat ada game programmer. Itu biasanya untuk membuat aplikasi-aplikasi game. Yang kelima terakhir yaitu ada hardware programmer. Itu untuk membuat suatu program untuk kehidupan sehari-hari. Apa sih peluang yang dapat kita dapatkan menjadi seorang programmer? Banyak sekali hal yang dapat kita dapatkan. Selain bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih luas, kalian juga mungkin bisa memiliki startup atau perusahaan sendiri. Semua orang bisa menjadi seorang programmer, tidak harus memiliki latar belakang IT atau ilmu informatika, walaupun mungkin bisa lebih membantu kita karena sudah memiliki dasar yang kuat. Jika memang bersungguh-sungguh, banyak sekali sumber pembelajaran yang bisa dipakai seperti kursus atau internet. Perangkat atau alat yang digunakan menjadi seorang programmer itu berbeda-beda. Itu tergantung programmer apa yang kita ambil. Mungkin jika secara umum membutuhkan komputer atau laptop. Ada beberapa istilah dalam dunia pemrograman. Yang pertama adalah bug, merupakan kesalahan coding pada sebuah program. Yang kedua debug, adalah kebalikan dari bug, yaitu mencari dan menemukan kesalahan pada sebuah program. Selanjutnya yang ketiga sintaks, yaitu aturan penulisan dalam bahasa program. Yang keempat algoritma, urutan langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Selanjutnya yang kelima ada compile, yaitu sebuah proses untuk mengubah baris-baris program menjadi bahasa mesin agar bisa beroperasi. Yang kelima ada method atau function, yaitu sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tertentu sesuai kebutuhan. Sekian penjelasan dari kami mengenai pengenalan pemrograman komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.